Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi di video kali ini kita akan ngeduelin kedua SoC ini, yaitu MediaTek Helio G85 dengan Uni SoC T618. Ya sebenarnya saya minta maaf banget ya guys, karena videonya agak terlambat. Dan baru kali ini kesempatan buat kita aduin kedua SoC ini. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi SoC MediaTek Helio G85 kita akan wakilin dengan Infinix Note 10. Dan Uni SoC T618 kita akan wakilin dengan Advan GX. Lalu Infinix Note 10 pakai RAM yang 4x64 dan Advan GX pakai RAM yang 6x64. Jadi di sini ada dua tes yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah tes benchmark dan yang kedua adalah tes gaming seperti biasa. So yang pertama kita tes benchmark terlebih dahulu. Di sini kita tesnya seperti biasa pakai aplikasi AnTuTu Benchmark. Di sini Advan GX mendapatkan skor di 229 ribuan dan Infinix Note 10 mendapatkan skor di kisaran 217 ribuan. Lebih tinggi di Advan GX ya guys. Di sini kita nggak cuma AnTuTu Benchmark aja, tapi kita tes juga di Geekbench 5. Nah, di sini Advan GX untuk single core-nya mendapatkan di 382 dan multicore-nya di 1056. Lalu Infinix Note 10 single core-nya mendapatkan di 365 dan multicore-nya di 1350. Jadi menurut saya untuk masalah skor dari kedua HP ini cukup tinggi ya dan cukup dapat bersaing. Jadi langsung aja kita lanjut ke gaming testnya. Di sini kita punya 4 game yang bakalan kita mainin. Seperti biasa, ada game burik, game PUBG Mobile, game Mobile Legends, sampai dengan game Wibu. Di sini langsung aja kita main game yang paling burik. Yang lainnya nggak bukan adalah game. Nah, sebelum main game, di sini saya punya alat yang cukup membantu nih ya. Jadi di sini kita nggak usah pakai install, tapi kita bakal pakai kacamata ultraviolet ya. Jadi ini fungsinya biar mata kalian nggak bakal sakit pas main game burik ya guys. Jadi ini kacamata fungsinya juga bisa meredam grafik keburikan dari game. Jadi mata kalian bakalan aman selagi pakai kacamata ultraviolet ini ya. Pokoknya itu ya guys ya. Untuk link pembelian ya bisa aja klik link yang di deskripsi ya guys. Jadi kita nggak usah pakai install buat main game. Dan langsung aja kita main game burik ya guys. Nah di sini untuk setting grafiknya, kedua HP ini kita bakal coba setting rata kanan ya guys. Dan alhasil untuk FPS-nya sendiri di Advan GX mendapatkan di kisaran 50 sampai 55 FPS. Dan kalau misalkan drop di kisaran 35an FPS, itu pun juga minim banget terjadi frame drop. Pas suhunya mulai panas aja di Advan GX. Sama halnya dengan Infinix Note 10. Di sini mendapatkan FPS di kisaran 49 sampai 54 FPS dan itu juga cukup lumayan stabil kalau menurut saya. Kalau misalkan frame drop paling di kisaran 30 FPS aja, dan kedua HP ini buat main game bisa ngelibas dengan cukup baik dan jarang banget terjadi frame drop ya. Paling frame dropnya pas waktu suhunya udah mulai panas aja. Lalu untuk baterainya si Advan GX berkurang sekitaran 9% pas main game burik selama 20 menitan. Terus juga untuk masalah suhunya di kisaran 48 derajat Celcius. Agak sedikit panas di Advan GX ya guys, karena memang game ini cukup berat. Lalu di Infinix Note 10 pas main game selama 20 menit di sini berkurang sekitaran 11%-an. Dan juga untuk suhunya pun juga agak sedikit panas, yaitu di kisaran 49 derajat Celcius. Jadi memang agak sedikit panas ya buat main game burik ini. Oke, kita udah selesai buat main game RR. Jadi kita bisa lepas kacamatanya ya guys, karena ini kacamata cuman buat melindungi mata saya aja pas waktu main game burik. Ya jadi alhasil mata saya nggak jadi mata panda kan guys, karena udah pakai kacamata anti ultraviolet. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya di sini Advan GX mendapatkan di settingan Ultra dan Infinix Note 10 mendapatkan cuma di settingan High aja. Alhasil kita bakal coba di settingan tertinggi dari kedua HP ini. Dan alhasil untuk FPS sendiri kedua HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil lagi-lagi. Ya buat main game Mobile Legends nggak usah ditanyain ya guys untuk masalah FPS-nya mendapatkan FPS berapa. Intinya kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik dan untuk FPS-nya sama-sama mendapatkan di kisaran 60 FPS dan ini benar-benar stabil banget ya guys. Minim banget terjadi frame drop, bahkan nggak ada sama sekali buat main game Mobile Legends dari kedua HP ini. Lalu untuk baterainya sendiri Advan GX di sini berkurang sekitaran 4% pas main game Mobile Legends selama sekitaran 15 menitan. 15 menitan itu sekitaran 1 match ya guys. Dan Infinix Note 10 berkurang sekitaran 5% pas main game Mobile Legends selama kurang lebih 15 menit juga. Lalu untuk suhunya kedua HP ini nggak cukup panas ya, di kisaran 45 derajat Celcius. Jadi untuk masalah suhunya kedua HP ini bisa ke cover ya buat main game Mobile Legends. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game PUBG Mobile alias game yang paling banyak bug di Play Store.
Nah, untuk setting grafiknya, kedua HP ini kita setting di Smooth Ultra. Alhasil untuk FPS sendiri, kedua HP ini mendapatkan FPS yang stabil ya, lagi-lagi di kisaran 36 sampai 40 FPS. Dan kalau misalkan frame drop pun juga di kisaran 20-an FPS. Itu pun pas waktu berhadapan dengan musuh, pas lagi suhunya udah mulai panas juga. Ya, overall kedua HP ini buat main game PUBG Mobile alias game yang paling banyak bug di Play Store bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu untuk giroskopnya sendiri, kedua HP ini berbeda. Disney Advance GX untuk giroskopnya lancar jaya, anti kendala ya guys ya, Disney karena memiliki hardware gyro. Dan si Infinix Note 10 Disney giroskopnya delay. Ya, saya cukup kecewa dengan Infinix Note 10. Performanya udah gahar buat main game PUBG Mobile, tapi untuk giroskopnya di sini delay ya guys, sayang sekali. Kalah sama brand lokal lu. Lalu untuk baterainya sendiri, Disney Advance GX berkurang sekitaran 6% pas main game PUBG Mobile selama kurang lebih 15 menit. Terus juga Infinix Note 10 berkurang sekitaran 7% pas main game PUBG Mobile selama 15 menit juga. Dan untuk suhunya sendiri, kedua HP ini nggak panas-panas banget, di kisaran 46 derajat Celcius. Jadi menurut saya buat main game PUBG Mobile, kedua HP ini udah cukup oke. Tapi lebih oke di Advance GX karena memiliki hardware gyro. Jadi kalian gak usah khawatir buat masalah giroskopnya ya guys. Lanjut ke game yang terakhir, yang lainnya nggak bukan adalah game. Nah, untuk setting grafiknya, kedua HP ini kita setting di lowest 60 fps. Saya nggak berani untuk settingan highest 60 fps. Saya cuma berani di settingan lowest 60 fps aja. Karena untuk settingan lowest 60 fps, kedua HP ini mungkin udah cukup ngap-ngapan ya guys. Alhasil untuk FPS sendiri, di sini Advance GX mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 34 fps. Ya agak sedikit stabil ya, tapi kalau misalkan frame drop sampai di kisaran 5 fps, yang menurut saya agak sedikit parah ya guys. Lalu di sini Infinix Note 10 mendapatkan FPS di kisaran 21 sampai 30 fps aja. Tapi kalau misalkan frame drop nggak parah-parah banget, paling di kisaran 15 fps aja. Ya menurut saya kedua HP ini buat main game Genshin Impact cukup ngap-ngapan ya, entah dari Infinix Note 10 ataupun dari Advance GX. Lalu di sini untuk baterainya sendiri, di sini Advance GX berkurang sekitaran 9% pas main game Weibo selama 20 menit. Terus juga untuk Infinix Note 10 berkurang sekitaran 11% pas main game Weibo selama 20 menit juga. Dan untuk suhunya pun juga kedua HP ini sama-sama panas. Ya, suhunya ini di kisaran 51 derajat Celcius dari Advance GX dan 52 derajat Celcius di Infinix Note 10. Jadi untuk masalah baterai, FPS, dan suhu, kedua HP ini cukup ngap-ngapan buat main game Weibo ini ya guys. Jadi kalian hati-hati aja buat main game Weibo. Mungkin HP kalian bisa meledak karena buat main game Weibo. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya menurut saya, kalau misalkan kita lihat Uni SoC T618 lebih unggul ya ketimbang Helio G85 dalam masalah performa buat main game dan untuk skor benchmark terutama. Lalu dari segi kepanasan, kedua HP ini pas waktu buat main game sama-sama panas kok. Dan untuk masalah baterainya juga sama-sama cukup boros, tapi lebih boros di Infinix Note 10. Karena mungkin kita bisa maklumin aja, di sini untuk resolusinya pun tinggi ya, menggunakan resolusi Full SD Plus untuk masalah layarnya. Jadi untuk masalah baterainya bakalan lebih boros juga. Dan untuk masalah baterainya di sini cuma berkapasitas 5000 mAh aja. Beda nggak kayak Advance GX, di sini pakai layar SD Plus dan untuk baterainya 5020 mAh. Jadi itu bakalan jauh lebih irit ya guys. Tapi kalau saya boleh pilih ya guys, saya pilih si Advance GX. Di lain performanya yang sangat ngebut, gyro hardware-nya pun juga udah tersedia di HP ini. Jadi nggak kenal yang namanya delay pas waktu main game PUBG Mobile guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering adain live di IG Sadapintekno ya guys. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Advance GX Infinix Note 10. Yang penting pakai kacamata heula atuh.